Ayo mama, jangan mama marah beta. Beta cuma cium nona. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ada 3 fakta yang tidak bisa dibantah oleh warganet Maledes bahwa lagu Ayo Mama bukan lagu rakyat Maledes. Mari kita ngobrol santai bareng Supriyadi. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Mungkin teman-teman sudah melihat ya dari beberapa kanal YouTube kontra narasi Indonesia, di mana di sana ada ditunjukkan sebuah lagu promo yang dinyanyikan oleh penyanyi yang terkenal di Maledes, Siti Nurhaliza, di mana di dalam lagu promo tersebut dia menyanyikan lagu Ayo Mama. Dan seperti biasa, ada warganet Maledes yang sama sekali tidak mempunyai logika berpikir yang waras, itu mengklaim bahwa lagu Ayo Mama itu adalah lagu rakyat Maledes. Karena lagu itu sudah ada sebelum Indonesia wujud. Kan selalu mereka menggunakan alasan-alasan seperti itu kan ya? Benarkah klaim yang dilakukan oleh warganet Maledes itu? Mari kita uji fakta dan logika mereka. Teman-teman, lagu Ayo Mama itu adalah lagu yang akrab di telinga kita, rakyat Indonesia. Ayo Mama, jangan mama marah beta. Beta cuma cium nona. Ayo Mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Itu lagu yang sering kita dengar di Indonesia. Dan saya teringat ketika saya waktu SMP dulu ya. Saya mempunyai seorang teman, namanya Maizan. Saya nggak tahu beliau sekarang ada di mana ya. Maizan ini memang kulitnya hitam. Jadi kita kalau menyanyi lagu Ayo Mama itu liriknya kita plesetin. Maizan hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Dan Maizan itu langsung ketawa, terus langsung menunjukkan giginya yang putih itu. Fakta pertama yang tidak bisa dibantah oleh warganet Maledes bahwa klaim yang mengatakan lagu Ayo Mama itu adalah lagu rakyat Maledes. Kosakata ayo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kata seru untuk mengajak atau memberikan dorongan. Pertanyaannya, apakah ada kosakata ayo di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes? Tidak ada. Namun, kalau kita melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes versi daring, kita bisa melihat bahwa ada yang namanya kesusastraan yang dituliskan. Dan kita melihat ya teman-teman, ada kalimat tinggallah Tuan Ayo Adinda. Ini jelas-jelas salah. Mengapa? Karena saya yakin yang dimaksudnya ini bukan ayo, tapi ayu. Sepertinya Maledes itu tidak bisa membedakan antara ayu, ayo, mereka bingung. Nah, jika tidak ada kosakata ayo di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes, kosakata apa yang sinonim dengan kosakata ayo dari bahasa Indonesia? Kosakata itu adalah ayuh. Didefinisikan sebagai kata untuk menyatakan marilah. Ayuh lekas pergi. Dan tentu saja, kosakata yang sering kita dengar dari rakyat Maledes ketika mereka mengatakan sinonim dengan ayo dalam bahasa Indonesia, mereka menggunakan kosakata cum. Pertanyaannya, untuk mereka yang bisa berpikir logis, kalau tidak ada kosakata ayo di dalam kamus kalian, bagaimana bisa kalian mengklaim lagu Ayo Mama itu sebagai lagu rakyat Maledes? Sampai di sini ada yang masih belum bisa berpikir, warganet Maledes? Fakta kedua, kata mama.
Mama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai definisi satu, orang tua perempuan atau ibu. Dan definisi kedua, kata sapaan kepada ibu. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebenarnya masih ada lagi definisi kosakata mama, di mana itu berasal dari istilah kedokteran, mempunyai definisi kelenjar susu, ataupun berdasarkan istilah dari meteorologi, yaitu bentuk-bentuk menonjol pada bagian bawah awan yang sering ditemukan pada awan cirrus, cirrocumulus, dan beberapa jenis awan lainnya. Saya yang masih ingat kalau jenis awan itu adalah cumulonimbus. Itu jenis awan yang saya ingat sampai sekarang. Bahkan kalau kita melihat ya teman-teman, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada yang namanya mama adik. Dan itu adalah bahasa dari Papua, yaitu panggilan untuk adik perempuan bapak atau ibu. Maka kita bisa mengatakan dalam bahasa yang umum yang kita gunakan itu adalah tante atau bibi. Nah, ada juga Mama Serani. Ini adalah bahasa Maluku, Ambon. Wanita dewasa yang menjadi saksi pada pembaptisan seorang anak. Kemudian Mama Tua, yaitu panggilan untuk kakak perempuan bapak atau ibu. Hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kosakata mama itu umum digunakan di Indonesia. Terutama untuk istilah Mama Tua, Mama Sarani, Mama Adik. Itu sesuatu yang umum digunakan di Indonesia, terutama bagian timur. Sedangkan panggilan mama itu adalah sesuatu yang umum digunakan oleh anak-anak Indonesia ketika mereka memanggil ibunya. Apakah ada kosakata mama di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes? Ada dong. Apa definisinya? Ibu. Dan di sana tertulis itu bahasa percakapan. Bukankah di Maledes mereka itu menggunakan kosakata emak untuk memanggil ibunya? Atau mak? Atau ibu? Ya, mungkin kalau warganet Maledes yang agak kaya-kaya dikit, mungkin mereka akan memanggil ibunya mama. Apakah mama ini hanya mempunyai satu definisi saja di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes? Tidak. Ada kosakata mama yang mempunyai definisi berbeda, yaitu disamakan dengan mama. Saya mau nanya nih kepada warganet Maledes, bukankah mama menurut definisi kalian itu adalah orang India Muslim? Makanya kalian sering nongkrong di warung mama. Kalian menyebutnya di kedai mama. Kedai mama itu adalah India Muslim. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kalian mengatakan mama itu sinonim dengan mama, ini mama yang mana? Apakah kalian mengatakan ibu kalian itu orang India Muslim? Ayo, jawab. Nah, bagaimana kalian ingin mengatakan lagu Ayo Mama itu sebagai lagu rakyat Maledes kalau kosakata mama itu sendiri bisa menimbulkan kerancuan dan tidak umum digunakan di Maledes? Jadi definisi lagu rakyatnya itu di mana? Fakta ketiga yang tidak bisa dibantah sama sekali oleh warganet Maledes bahwa klaim yang mengatakan lagu Ayo Mama itu lagu rakyat Maledes itu adalah pembohongan adalah kosakata beta. Beta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah saya digunakan orang-orang besar pada zaman dahulu dalam cerita klasik Melayu, penyair dalam karya sastra masa kemudian, atau masyarakat di Maluku. Beta juga mempunyai definisi nama huruf kedua abjad Yunani. Kemudian juga beta mempunyai definisi yaitu sarung pengantin laki-laki ataupun juga lapisan kedua lantai rumah yang terbuat dari bambu atau kayu bulat diletakkan bersilang dan diikat dengan tali ijuk atau rotan. Dua definisi terakhir ini adalah definisi atau sumbangan dari bahasa daerah. Namun, kalau kita melihat urutannya, teman-teman, kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa definisi pertama beta itu adalah untuk saya dalam masyarakat di Maluku. Dan itu adalah pengertian yang umum dimengerti oleh rakyat Indonesia. Sekaligus menunjukkan bahwa penggunaan kosakata beta itu adalah penggunaan kosakata yang umum digunakan di masyarakat Maluku. Apakah ada kosakata beta di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Apa definisinya? Kata ganti diri pertama untuk raja. Dari sini kita bisa melihat bahwa penggunaan kosakata beta
antara Indonesia dan Maledes itu sangat berbeda. Kosakata beta di dalam bahasa Indonesia itu adalah penggunaan kosakata yang umum digunakan oleh masyarakat di Maluku. Sedangkan kosakata beta di Maledes itu adalah eksklusif, khusus untuk menyatakan kata ganti pertama untuk raja. Berarti kosakata beta itu digunakan oleh para bangsawan, oleh para raja-raja. Jadi bukan digunakan oleh rakyat biasa. Ketika ada warganet Maledes yang mengklaim bahwa lagu Ayo Mama itu sebagai lagu rakyat Maledes, itu menjadi tidak masuk akal. Tidak bisa diterima oleh mereka yang mempunyai logika berpikir yang sehat, yang waras. Mengapa? Di dalam lirik lagu Ayo Mama terdapat kosakata beta. Pertanyaan saya, apakah warganet Maledes yang mengklaim lagu Ayo Mama itu sebagai lagu rakyat Maledes, kalian berani menggunakan kosakata beta untuk rakyat jelata? Kalian pasti tidak akan berani. Mengapa? Karena penggunaan kosakata beta itu eksklusif untuk para raja-raja kalian. Nah, bagaimana bisa kalian mengklaim lagu Ayo Mama itu sebagai lagu rakyat Maledes? Ingat, kalian rakyat jelata tidak berhak untuk menggunakan kosakata beta. Yang berhak menggunakan itu adalah para raja di negara kalian. 3 fakta ini, Ayo, Mama, beta, itu tidak akan bisa dibantah oleh warganet Maledes. Bahwa klaim yang mengatakan lagu Ayo Mama sebagai lagu rakyat Maledes itu adalah pembohongan dan penipuan kepada publik. Hal yang menarik lagi, teman-teman, ketika saya melihat poster konsernya Siti Nurhaliza yang akan dilakukan pada bulan Oktober itu, saya melihat nama konsernya itu adalah Gema Bumantara. Kata Bumantara adalah kosakata bahasa Indonesia klasik, sering ditemukan dalam sastra atau puisi yang berarti awang-awang atau langit. Secara etimologi, kata Bumantara ini diserap dari bahasa Jawa kuno yang akar katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bumi, berarti bumi, tanah, atau dunia tempat manusia tinggal, dan antara berarti di antara, jarak, celah, atau ruang. Kalau kita berbicara tentang kosakata Nusantara, Nusa itu adalah pulau-pulau, dan antara itu adalah ya jarak, celah. Artinya, ketika kita menggunakan kosakata Nusantara, itu sebenarnya merujuk kepada Indonesia. Mengapa? Karena Nusa itu pulau-pulau, antaranya itu, antara pulau-pulau itu apa? Dihubungkan oleh laut. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Maledes mengatakan Nusantara itu sebagai kepulauan Melayu, emangnya kalian berbentuk kepulauan gitu? Dan definisi ini konsisten dengan Bumantara itu sendiri. Secara harfiah, gabungan bumi antara berarti ruang di antara bumi atau sesuatu yang memisahkan bumi dengan langit tertinggi. Kemudian terjadi pergeseran makna. Dalam bahasa Jawa kuno, kata Bumyantara atau Bumantara kemudian menyempit fungsinya untuk merujuk pada ruang luas yang membentang di atas bumi, yaitu cakrawala, atmosfer, atau langit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bumantara dikategorikan sebagai kata klasik yang berarti awang-awang atau langit. Kata ini kerap bersanding dengan kata arkais lain seperti dirgantara, yaitu angkasa, dan kosakata dirgantara ini tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia dialek Maledes. Atau nirmala, suci tanpa cacat dalam karya sastra untuk memberikan kesan estetis dan puitis. Bumantara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah awang-awang angkasa dan mempunyai bentuk tidak baku bomantara. Apakah ada kosakata Bumantara di dalam Kamus Bahasa Indonesia dialek Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Apa definisinya? Angkasa, udara. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Meniru nggak? Meniru. Pertanyaan saya. Kan katanya kalian itu tidak pernah melalui fase Hindu. Padahal Bumantara ini bahasa Sanskerta. Dan bahasa Sanskerta itu sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Dan yang kedua, Maledes, kan kalian selalu menghina-hina Jawa, Jawa Hama, Jawa Kuli, dan sebagainya. Bumantara ini adalah bahasa Jawa kuno. Kok kalian ambil juga sih kosakata Bumantara ini? Berarti kalian Hama, berarti kalian kuno juga dong.
Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu, sekitar 60%. Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu.